遅くなりましたけど、誕生日のプレゼントなので。ก็เป็นวันเกิดคุณแป้งนะของขวัญวันเกิดคุณแป้ง Remehkan kekuatan timnas Indonesia, Presiden sepak bola Thailand dianggap sombong, dan dipermalukan oleh media Malaysia serta Vietnam. Berita terbaru soal langkah tegas FIFA, 37 negara protes keras. Israel diambang keterpurukan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebelum kita membahas, mohon untuk disimak hingga selesai, agar Anda benar-benar dapat memahami secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT, yakni Nual Van Lamsam, atau juga dikenal Madam Pang memberi pernyataannya. Dia mengatakan, bahwa level timnas Indonesia masih di bawah Thailand. Pernyataan Madam Pang tersebut, sempat dipermalukan media Malaysia bahkan Vietnam. Orang nomor satu sepak bola Thailand, membuat pernyataan yang memalukan. Dia meremehkan sepak bola Indonesia, yang mana level sepak bola Thailand sendiri, justru dianggap masih di bawah timnas Vietnam. Pertanyaan Madam Pang yang terkesan memalukan, dan justru meremehkan itu, sempat dikutip berbagai media di Asia Tenggara. Timnas Indonesia memang sedang banyak dibicarakan oleh berbagai media sepak bola mancanegara, berkat prestasi yang diraih dalam beberapa turnamen terakhir. Salah satunya, saat Indonesia mampu melaju ke babak perdelapan besar Piala Asia tahun lalu, dan berikutnya secara mengejutkan, Indonesia mampu menempati posisi keempat yang menjadi tim terbaik se-Asia, yang mana timnas Indonesia U23 juga hampir menembus turnamen besar dunia, yakni Olimpiade. Namun timnas Guinea mampu menumbangkan Indonesia dengan skor tipis 1-0, yang mana gol tunggal Guinea tersebut tercipta melalui hadiah penalti, yang hingga saat ini bahkan masih menjadi buah bibir di berbagai media. Secara tidak langsung, level timnas Indonesia U23 bahkan disebut merupakan salah satu dari negara raksasa Asia saat ini, yang mana Indonesia sendiri mampu memulangkan 3 tim unggulan seperti Jordan, Australia, hingga Korea Selatan. Merujuk dari prestasi raihan timnas Indonesia U23, yang mampu menembus babak semifinal di Piala Asia lalu, yang mana Indonesia sendiri berpredikat sebagai tim debutan yang baru pertama kali menembus ajang Piala Asia U23. Namun begitu masuk, Indonesia langsung merangsak hingga menembus babak semifinal. Berbanding terbalik dengan Thailand, timnas Thailand justru menduduki peringkat paling buncit, dengan mengoleksi 3 poin dari 3 laga. Tidak hanya dari prestasi timnas Indonesia U23, bahkan hingga timnas Indonesia senior pun, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam 2 kali, yang mana Vietnam sendiri saat itu masih menjadi tim terbaik di Asia Tenggara, atau King of ASEAN. Saat itu Vietnam menduduki peringkat 94 dunia. Bahkan tinggal selangkah lagi, Indonesia menembus putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga, melawan Irak dan Filipina. Begitu cepat dan pesatnya peningkatan kualitas timnas Indonesia, bahkan kini pamor timnas Indonesia sudah mulai mendunia, dan mulai perlahan kekuatan sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional. Timnas Indonesia tidak lagi dianggap remeh seperti dulu, baik itu negara dari kawasan Asia, bahkan negara kuat dari benua lain. Namun untuk kali ini, pernyataan Presiden sepak bola Thailand justru terkesan menyombongkan diri namun justru merendahkan timnas Indonesia. Jika Thailand terkesan meremehkan Indonesia, berbanding terbalik dengan pernyataan beberapa negara raksasa Asia lainnya soal kekuatan sepak bola Indonesia, seperti yang baru saja terjadi, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu, dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa kekuatan timnas Indonesia kini tidak lagi mudah dilawan, perlu kerja keras dan bermain total untuk mampu menjinakkan permainan Indonesia. Jika fokus para pemain kami hilang, maka Indonesia dengan mudah akan mempermalukanmu. Tim sekelas Jepang dengan menduduki ranking 18 dunia saja, tidak berani meremehkan dari potensi kekuatan tersembunyi Indonesia. Hajime Moriyasu sempat mengaku kewalahan menghadapi permainan Indonesia, yang mana permainannya begitu cepat sulit untuk ditebak. Tidak hanya Jepang, pelatih timnas Australia pun sempat terkejut menghadapi permainan Indonesia yang memang sulit diprediksi. Selain Jepang dan Australia, yang baru saja merasakan permainan Indonesia, yakni Korea Selatan. Sebelumnya Korea Selatan sempat tidak begitu mencemaskan soal mengatasi Indonesia, namun pada akhirnya, Korea dipaksa bertekuk lutut di hadapan Indonesia, dan dipaksa mengubur impiannya menembus Olimpiade. Bermula dari sana,
pemain Korea dan menjadi berita di media Korea Selatan mengatakan, sepak bola Indonesia seperti halnya disulap, mereka hanya butuh waktu 1 tahun untuk menjadi raksasa Asia. Sebetulnya, bukan hanya pengakuan 3 negara tersebut, yang kini memperhitungkan kekuatan Indonesia, bahkan media Irak, media Argentina, media Amerika dan media Inggris, semua menyorot perubahan besar pada sepak bola Indonesia yang begitu cepat. Dari banyaknya media mancanegara yang mengakui, bahwa kini level sepak bola Indonesia menjadi yang terbaik nomor 1 di Asia Tenggara, dan menjadi salah satu tim kuat Asia secara global. Namun menariknya, baru-baru ini, Presiden sepak bola Thailand yakni Madam Pang memberikan pernyataannya. Dia mengatakan, memang kini perkembangan sepak bola di Asia khususnya Asia Tenggara sangat cepat dan persaingan semakin ketat. Namun dari segi level dan kualitas, menurut Madam Pang, level timnas Indonesia masih di bawah Thailand. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Jika kita mengoreksi dari pernyataan Presiden sepak bola Thailand tersebut, tentu itu adalah hal yang agak aneh, yang mana semua negara raksasa Asia, mengakui level Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, namun Thailand justru menunjukkan sikap kurang senang dengan apa yang terjadi pada kemajuan timnas Indonesia, bahkan dengan pernyataan yang cenderung meremehkan, dan lebih menyombongkan diri. Pernyataan Madam Pang tersebut, menganggap, Thailand lebih berkualitas daripada Indonesia. Dari pernyataan itu, bahkan dikaitkan dengan beberapa kali Indonesia diminati banyak negara untuk tanding uji coba, termasuk Malaysia, Tanzania, India, dan China. Namun ketua PSSI semakin tertantang dan penasaran dengan Thailand. Akhirnya, PSSI menjalin komunikasi dengan mengadakan pertandingan uji coba Indonesia kontra Thailand, yang mana jadwal itu belum dipublikasikan secara massal, sebab jadwal timnas Indonesia sendiri sudah sangat padat. Menarik untuk dinanti, laga uji coba dengan penuh gengsi, melawan negara yang mana negara tersebut, dengan terang-terangan menyatakan, level Thailand lebih baik daripada Indonesia. Apalagi pernyataan itu diutarakan langsung oleh petinggi orang nomor 1 di sepak bola Thailand. Menarik untuk dinanti, duel penuh gengsi, antara Thailand versus Indonesia. والتي لها تأثير كبير على مجتمع كرة القدم بأكمله في فلسطين. Sepak bola Israel atau IFA, saat ini sedang diambang dicoret dari keanggotaan FIFA. Jika itu terjadi, tentu sepak bola Israel tidak akan diakui keberadaannya di seluruh dunia. Lalu, pertanyaan sebagian besar orang adalah, jika saja Israel resmi dicoret oleh keanggotaannya oleh FIFA, lantas, apakah timnas Indonesia U23 yang bakal lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 untuk mengisi kekosongan, mengingat Indonesia dan Guinea merupakan 2 negara terbaik yang harus merebutkan 1 tiket terakhir menuju Olimpiade. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.